Salam Bapak Tutor, izinkan saya untuk menjelaskan tugas 1 dengan mata kuliah Pancasila. Nama saya Riani Agustitinja, NIM 8601756698. Di sini saya dari program S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas Terbuka UP BJJ Medan 2024. Izinkan saya untuk menjelaskan tugas 1 dengan berikut. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa atau awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, reformasi, serta menjelaskan nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut, dan menyampaikan refleksi pribadi pelajaran apa yang dapat diambil, dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini. Tentu, berikut adalah penjelasan mengenai perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah Indonesia dari masa ke masa, nilai-nilai yang tercermin, serta refleksi pribadi tentang relevansi nilai-nilai tersebut bagi generasi muda saat ini. Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa telah mengalami perkembangan dan dinamika yang berbeda-beda sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi. Berikut adalah penjelasannya. 1. Masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Peristiwa pada masa ini Pancasila dijadikan sebagai filsafat hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Namun penerapan nilai-nilai Pancasila diwarnai berbagai tantangan seperti pemberontakan PKI di Madiun 1948 yang bertujuan mendirikan negara Soviet berideologi komunis. Nilai Pancasila yang tercermin, semangat untuk melepaskan diri dari penjajah dan menjadi bangsa yang mandiri, serta tekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri tanpa campur tangan asing. Yang kedua, masa Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949 sampai 1950. Peristiwa pada masa ini Indonesia berbentuk negara serikat dengan konstitusi yang berbeda dari Undang-Undang 1945. Meskipun demikian, Pancasila tetap terjadi dasar negara, namun kurang mendapat perhatian karena fokus pada upaya mempertahankan persatuan dan bentuk negara serikat. Nilai Pancasila yang tercermin, upaya untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara meskipun dalam sistem pemerintah yang berbeda. Yang ketiga, masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Peristiwa pada masa ini Presiden Soekarno memegang kendali kekuasaan yang besar. Pancasila dipahami sebagai alat pemersatu bangsa dan dipromosikan melalui berbagai pidato dan kegiatan kenegaraan. Nilai Pancasila yang tercermin, semangat persatuan dan kesatuan bangsa namun dengan interpretasi yang dipolitisasi. Yang keempat, masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Peristiwa pada masa ini Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi semua organisasi politik dan kemasyarakatan. Pemerintah Orde Baru melaksanakan program penetapan P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh masyarakat. Namun, praktik pemerintah cenderung otoriter, korupsi merajalela, dan kebebasan berpendapat dibatasi. Nilai Pancasila yang tercermin, upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila secara sistematis namun dengan praktek yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Kemudian, refleksi pribadi dan relevansi bagi generasi muda menurut saya. Sebagai generasi muda, kita perlu memahami sejarah perkembangan Pancasila agar dapat menghargai jasa para pendiri bangsa dan mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial tetap relevan bagi generasi muda saat ini. Ketuhanan, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Kemanusiaan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta memperlakukan sesama dengan adil dan beradab. Persatuan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya, dan yang lainnya. Di era digital ini, generasi muda dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila
melalui berbagai cara, seperti menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi positif dan membangun toleransi, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, serta mengembangkan potensi diri untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa negara. Sekian dan terima kasih untuk tugas 1 dalam mata kuliah Pancasila. Terima kasih.